It's time to football time. Bersama saya Evan Fajar dan juga ada rekan saya. Masih sama Mas, di Manggala Saputra. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengupas atau preview pertandingan antara timnas Inggris ya Mas menghadapi timnas Jerman. Ini menjadi pertandingan yang bisa dikatakan sebagai big match di babak 16 besar Piala Eropa atau Euro 2020. Selain kemarin Belgia Portugal Mas. Dan itu sudah dimenangkan oleh jangan disebutin ya? Mas. Oh, disebutin. Oke. Iya, kita objektif. Mas. Iya, siap. Portugal kalah nih kemarin. Kita masuk ke pertandingan timnas Jerman versus timnas Inggris, Mas. Oke, ini akan digelar pada Selasa, tanggal 29 Juni 2021, tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, Mas. Dan itu akan digelar di Stadion Wembley di London, Inggris. Itu juga menjadi sebuah keuntungan ya bagi timnas Inggris atau The Three Lions. Nah, kita bandingkan Mas skuad dari timnas Inggris dan juga timnas Jerman. Termasuk juga beberapa pertandingan terakhir di fase grup. Keuntungan banget nih buat timnas Inggris karena bermain di hadapan publiknya sendiri kan. Itu kan bisa jadi motivasi dan keinginan lebih juga untuk skuad di Three Lions untuk memenangkan laga ini. Nah, untuk kemarin pertandingan sebelum ini ya Mas, yang menginjak babak 16 besar. Kalau Inggris kemarin itu di pertandingan terakhir berhasil menang atas Ceko, menang tipis 1-0 atas Ceko berkat gol Raheem Sterling. Nah, sedangkan Jerman kemarin harus tertahan imbang nih Mas, 2-2 atas Hungaria. Nah, kalau kita bandingkan nih Mas, kondisi dari timnas Jerman dan juga Inggris ini memang berbeda Mas di fase grup. Karena kan timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate ini menyapu bersih 3 kemenangan ya. Bukan, salah. Yaitu mendapatkan 2 kemenangan dan sekali imbang ya Mas. Iya. Dan itu tapi cukup untuk membuat timnas Inggris itu menjadi juara grup. Nah, sedangkan di kubu Jerman itu harus susah payah Mas. Dari grup F yang dijuluki sebagai grup neraka karena harus berjibaku dengan timnas Prancis dan juga timnas Portugal hingga akhirnya Anasu dari Joachim Löw ini lolos sebagai runner up ya Mas. Mas. Bahkan kemarin itu kan sebenarnya lawan Hungaria itu harusnya bisa menang nih. Tapi kenapa Hungaria kok di 2 laga terakhir malah gacor nih? Kan setelah kalah 3-0 atas Portugal malah bisa menang imbang Prancis dan Jerman. Nah, itu jadi kejutan sendiri di Euro 2020 walaupun Hungaria gagal lolos. Betul. Bahkan itu timnas Jerman itu sempat 2 kali kalah terus tertinggal ya Mas dari Hungaria sebelum akhirnya bermain atau dengan hasil akhir dengan skor 2-2. Mental juara Mas, lawan Portugal juga tertinggal terus tuh. Iya. Nah, sebelum akhirnya malah comeback 4-2 atas Portugal. Nah, ini kita lanjut ke prediksi susunan pemain nih Mas. Ya kan, kita mulai dari mana dulu Mas? Tapi sebelum itu ini menarik Mas. Apa nih Mas? Kalau bicara ada isu apa ini? Bicara soal Inggris dan Jerman ini sama-sama memiliki satu kelemahan Mas. Apa itu? Yaitu di sektor penyerangan. Karena timnas Inggris yang sebenarnya memiliki Harry Kane tapi justru masih melempem. Begitu juga di timnas Jerman yang memiliki Timo Werner juga masih mandul gitu kan. Dan yang mencetak gol justru bukan penyerang utama, malah dari winger maupun dari gelandang. Malah parahnya itu kan nasib Werner itu malah terkontang-kantung nih Mas di Jerman. Di Chelsea menjadi andalan tapi di Jerman malah jarang mendapatkan tempat bermain di starter nih. Kalah sama malah Gnabry ya. Malah Gnabry yang bukan sebagai penyerang tengah malah bisa mengambil posisinya. Nah, betul. Dan kemarin ya dari timnas Inggris ini yang mencetak gol justru cuma Raheem Sterling ya. Sedangkan lainnya belum. Nah, sedangkan di timnas Jerman ada nama-nama seperti Gosens, dan juga ada Kai Havertz dan juga ada Matt Hummels. Bunuh diri. Tapi ini uniknya ini Mas, sebelum nanti kita masuk ke prediksi juga tadi, ternyata itu pelatih Inggris Gareth Southgate itu mendapatkan kontrak baru nih dari FA. Walaupun kemarin di babak penyisihan grup kemarin kan sempat tersiok-siok nih Mas, ya kan, karena kan menangnya tipis terus dan juga pernah imbang juga, ya kan, walaupun main di Wembley semua ya Mas ya. Nah, tapi ini malah FA memberikan kepercayaan lebih dengan menjanjikan kontrak sebelum laga kontra Jerman. Wow. Nah, sampai motivasi Piala Dunia katanya ya Mas? Iya, sampai Piala Dunia 2022 dikatakan. Nah, itu jadi motivasi tersendiri nih bagi Gareth Southgate untuk meracik atau meramu skuad The Three Lions kontra Jerman. Kita masuk dulu kemana nih Mas? Oke, kita ke
prediksi pemain dari timnas Inggris versus timnas Jerman. Kita mulai dari Three Lion atau The Avenger ini? Three Lion atau The Avenger? Oke, Three Lion. Kita mulai dari timnas Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate ini sebenarnya memiliki pemain yang wah ya Mas. Wah banget kualitas. Wah, karena kan setiap lini itu tergabung di klub-klub besar lah. Seperti Harry Kane tadi bersama Tottenham Hotspur, kemudian ada Raheem Sterling di Manchester City, bersama juga ada Phil Foden dan juga ada Jack Grealish ini pemain yang mulai bersinar bersama Southampton, bersama Aston Villa dan lain sebagainya Mas. Nah itu mengingat juga Mas, itu nggak hanya di starting line up nih, di penggantinya juga bagus-bagus nih nama-nama. Tapi ini penggantinya pemain Manchester semua Mas. Hah? Pemain Manchester semua ini masih menjadi cadangan ini Mas. Bagaimana? Kemarin Harry Maguire udah main ini Mas satu. Iya, itu kan bisa jadi modal juga. Sama Luke Shaw sih. Tapi kalau Rashford memang itu karena kemarin itu terkendala dengan cedera bahu. Oke. Ya, kayak Subasa. Cedera bahu, jadi dia nggak bisa masuk starting line up nih, sayang sekali. Oke, kita mulai dari Three Lions Mas. Oke. Ada siapa Mas di lini? Dari belakang. Mana dulu? Belakang. Kiper berarti ya? Dari kiper. Siapa Mas Evan? Nah, dari penjaga gawang ini Mas, timnas Inggris ini masih percaya kepada seorang kiper dari Everton, yaitu adalah Pickford ya Mas. Dari 3 laga yang dijalani itu selalu tampil sebagai starting dan tidak tergantikan Mas. Sebagai cadangannya itu ada Sam Johnstone Mas. Ini kiper dari The Toffees ya Mas. Kiper The Toffees ini memang beberapa musim terakhir ini menjadi andalan The Three Lions di bawah Mister gawang dari Inggris. Nah ini ada Sam Johnstone sebenarnya Mas, jebolan MU ini, tapi memang karena kemarin juga catatan di BPL-nya malah membawa West Bromwich Albion degradasi, jadi mungkin pengalaman masih membawa degradasi. Ya, itu kan jadi itu sendiri ya, jadi ironi sendiri. Masuk timnas tapi malah timnya degradasi. Nah, kita masuk maju ke sektor pertahanan Mas. Oke. Itu ada Johnstone, ada Harry Maguire, ada Kyle Walker dan ada Luke Shaw. Kemungkinan prediksi dari kami. Nah itu nama-nama seperti Harry Maguire nih Mas, ya kan? Ini kemarin kan udah tampil apa ini? Ya terbukti Inggris masih clean sheet. Subjektif atau objektif ini? Enggak ini. Subjektif. Kira-kira Mas Evan tuh memprediksikan besok Harry Maguire atau Tyrone Mings nih Mas? Nah, kalau Mas Evan nih, kalau aku kan tadi ini karena menghadapi timnas sekelas timnas Jerman ini Mas. Ya justru Gareth Southgate ini akan menurunkan back-back tangguh yang juga berpengalaman seperti Harry Maguire mungkin juga akan sebagai starting bersama juga berduet dengan Stone Mas. Ini memang duet tangguh di sektor pertahanan dari timnas Inggris. Tadi tangguh nih Maguire ya. Oke. Meskipun kadang juga sempat melakukan blunder-blunder kecil lah. Itulah. Iya, ini mengingat juga Harry Maguire kan sempat cedera Mas kemarin. Jadi 2 laga Inggris di penyisihan grup itu kemarin sempat absen. Itu melengkapi pemain MU yang masuk Inggris malah cedera semua. Nggak apa-apa. Ya itu di lini belakang ya tadi Mas. Tapi kalau di 2 pemain sayap, Luke Shaw sama Walker udah ada lagi Mas sebenarnya yang bisa menempati sektor sayap ya Mas. Itu adalah ada back dari Atletico Madrid, itu Kieran Trippier Mas. Nah itu juga sebelumnya sempat juga diturunkan untuk menggantikan Luke Shaw ya Mas. Nah itu kan saingannya adalah Luke Shaw itu, ya kan. Itu juga kemarin itu kan Kyle Walker ya sempat digantikan. Jadi memang di lini belakang terutama di 2 sayap, back sayap ini memang Gareth Southgate itu udah bagus backupnya, dia bebas nih mau meracik siapa aja mau masuk, ya kan. Semua berpengalaman soalnya. Nah itu tadi adalah pemain belakang Mas, prediksi dari Football Time terkait dengan pemain belakang The Three Lions di laga kontra Jepang. Kita beranjak dari belakang ke tengah. Ada siapa Mas? Ada siapa Mas itu? Oh saya ini. Dibalik malah. Oke. Itu di situ ada pemain dari West Ham United Mas, Declan Rice sama Calvin Phillips itu dari Leeds United sama West Ham, Declan Rice. Nah itu kedua pemain itu memang entah kenapa ini Mas, Gareth Southgate itu jatuh cinta sama 2 pemain ini. Itu selalu jadi andalan. Memang kalau Calvin Phillips itu kemarin dijuluki sebagai Gattuso juga ada, Pirlo juga ada. Jadi satu lengkap di situ. Jadi pemutus serangan ada, pengumpan juga ada. Declan Rice itu lebih ke bertahan. Jadi ya udah ini pakem ini nanti kemungkinan di bawah 16 besar juga menurunnya ke 2 pemain. Berarti cuma di sektor tengah ini memang yang diandalkan adalah Calvin Phillips sama Declan Rice ya Mas. Dan juga mungkin ada juga di sektor IMF Mas. Itu ada tadi disebutkan adalah pemain dari Aston Villa yaitu adalah Jack Grealish Mas. Ini namanya sempat sedang naik daun Mas. Diincar juga oleh banyak pemain, diincar oleh banyak klub ya Mas di Eropa.
Tapi kemarin juga isunya kan sempat itu ya Mas, sempat dikritik karena permainannya masih iya kan, cuman dribble dan sebagainya, tapi untuk hasil akhir dan sebagainya malah tidak baik. Nah, tapi kemarin di pertandingan terakhir malah buat assist. Nah itu bagus. Itu di apa ya, setelah mendapat kritikan karena katanya itu cuman sekedar lari-lari, tidak jelas, tapi di pertandingan terakhir sempat memberikan satu assist untuk dari Raheem Sterling. Iya. Nah, terus ini beranjak di attacking fielder atau gelandang serang, kita beranjak di kedua winger nih. Ada siapa Mas? Itu sebenarnya ada nama-nama seperti Raheem Sterling. Itu mungkin tidak akan tergantikan Mas di babak 16 besar, khususnya pada saat melawan timnas Jerman. Dan sedangkan di sektor kanan, sayap kanan itu ada juga Phil Foden, ini juga pemain dari Manchester City. Tapi pada pertandingan terakhir kemarin menghadapi Ceko itu justru mengandalkan pemain muda dari Arsenal, yaitu Bukayo Saka Mas. Itu juga cukup impresif lah permainannya. Nah ini Phil Foden memang kemarin itu sempat jadi andalan Mas, tapi karena memang juga banyak kritik kepada dia, karena kan menghilang Mas kemarin. Menghilang juga ya kemarin ya. Nah, karena kritikan juga karena hampir sama kayak Grealish loh, kan banyak dribble dan sebagainya, kurang kontribusi kali ini depan. Jadi memang Gareth Southgate memilih untuk Bukayo Saka juga ini. Nah, ada satu lagi sebenarnya Mas yang bisa diturunkan yang menjadi pilihan lain, yaitu adalah Jadon Sancho. Ini juga masih menjadi pro kontra Mas. Kenapa belum banyak mendapatkan kesempatan bermain, bahkan pada pertandingan terakhir itu hanya diberi kesempatan sekitar 7 sampai 8 menit doang Mas. Sebagai pemain pengganti malah padahal itu kan sempat bersinar ya bersama Borussia Dortmund dan jadi incaran dari Manchester United, bahkan katanya sudah deal ya begitu Mas. Ya katanya. Tapi kita tunggu besok. Lah ini kan memang Jadon Sancho jadi ironi Mas, tapi mungkin ini karena ada kaitannya sama kepindahannya ke MU. Wah mungkin ya ada mungkin negosiasi. Mungkin sih. Karena mungkin masih mengurus itu. Gitu. Ya. Tapi memang nggak ada keterangan lebih nih Mas dari Jadon Sancho, kenapa kok di bangku cadangan terus nih di beberapa laga penyisihan grup D Inggris. Nah itu kita juga patut dipertanyakan besok apakah jadi starter atau kembali jadi pemain. Berarti kita perlu konfirmasi langsung aja Mas. Oke. Nanti saya WA Mas. Ini kita langsung lanjut. Oke. Ini depan ya. Mungkin ini sudah tahu jawabannya Mas. Siapa yang akan menempati posisi dari pemain bernomor 9 di posisi 9 Mas, yaitu adalah Harry Kane ya Mas. Iya, pasti Mas. Sang top skor dari Tottenham Hotspur dan juga dari Premier League pada musim 2021 kemarin. Nah, dan juga kapten nih Mas, ya kan garansi kapten juga itu jadi garansi dia untuk main. Nah, ini apakah justru malah menjadikan beban gitu Mas? Karena kan Harry Kane malah memiliki beban berat menanggung target tinggi dari timnas Inggris. Selain dia juga top skor, top assist, dia juga ban kapten, komplit nih tanggungannya. Nah makanya besok itu kalau bisa kapten dikasih Maguire aja. Waduh. Ya karena kan memang Harry Kane juga biar fokus nih. Nanti yang terbebani malah Harry Maguire. Waduh. Berarti nggak ada kaptennya. Nah ini memang agak ironi juga Mas. Kenapa Harry Kane ini sampai sekarang masih belum bisa mencetak gol? Apakah kita masih menunggu nih Mas keputusan dari Gareth Southgate untuk bisa memberi kesempatan kepada Calvert-Lewin? Nah siapa itu Mas? Ini pemain dari Everton yang juga muncul di Liga Inggris kemarin bersama Harry Kane juga daftar top skor ya. Jadi 10 besar mungkin ya, 10 besar top skor BPL kemarin di musim 2020-2021. Nah, itu juga belum diturunkan ya Mas kalau nggak salah. Kalau starter belum Mas, tapi kalau pengganti dia udah pernah. Nah itu juga kita tunggu nih siapa nanti pengganti, atau mungkin ada ramuan lain, mungkin ada rencana untuk menduetkan dua striker tersebut, kita juga nggak tahu. Tapi prediksi kita tentu sama ya Mas, Harry Kane ya. Harry Kane akan tetap memimpin timnas Inggris dan juga akan menebar ancaman kepada Manuel Neuer. Nah kita beranjak Mas dari skuad The Three Lions, kita masuk ke skuad Der Panzer. Kita mulai dari belakang dulu ya Mas. Dari lini dari penjaga gawang maksud saya, yaitu ada Manuel Neuer. Manuel Neuer ini seperti kita ketahui adalah kiper dari Bayern Munchen, berusia 35 atau 36 tahun. Nah ini memang pengalaman nggak diragukan lagi Mas. Setuju Mas. Ya kan, ban kapten juga Rainbow kemarin. Nah itu kemarin juga dia sempat memang di 2 laga terakhir selalu kebobolan ya Mas. 3 malah ya. Kebobolan terus nih. Nah ini jadi catatan tersendiri nih. Apakah ada penurunan performa dari Manuel Neuer atau malah lini belakangnya yang kurang?
Nah, kita langsung beranjak Mas. Sebelum itu ada apa? Memang dua faktor tersebut memang masuk Mas. Selain karena memang faktor penurunan usia dan yang kedua memang sektor pertahanan dari Jerman juga memang sedikit kita sebutin langsung aja gitu. Siapa Mas padahal di lini belakang Jerman itu ada benteng tangguh yaitu Mats Hummels Mas. Itu juga pemain Borussia Dortmund yang memiliki berpengalaman lah sebagai pemimpin di sektor pertahanan. Tapi entah kenapa pada pertandingan lawan timnas Prancis itu sempat melakukan gol ke gawangnya sendiri. Jadi catatan sejarah. Nah, itu menjadi mencoreng penampilan apik dari Mats Hummels. Tapi pada pertandingan setelahnya itu mampu dibuktikan dengan tetap menjaga timnya tidak mengalami kekalahan. Nah, itu tadi kan kita udah ulas sedikit dengan Mats Hummels Mas. Nggak afdol nih kalau kita nggak ceritakan atau kita nggak sebutkan duetnya. Siapa Mas Elvan kira-kira duetnya? Nah, ini timnas Jerman di bawah pelatih Joachim Löw ini hanya memakai strategi yaitu formasi 3-4-2-1 Mas. Itu di lini belakang ada 3 pemain, selain tadi ada Mats Hummels, ada juga seperti Rudiger, juga ada Ginter. Dan ini juga tanpa mengesampingkan dari satu lagi pemain bertahan dari timnas Jerman yang mungkin bisa diturunkan oleh Joachim Löw Mas. Siapa adalah pemainnya dari Bayern Munchen, Niklas Süle ya. Bukan Ferdinand Süle ini Mas ya. Waduh, itu median Mas. Beda lagi. Siapanya Ferdinand Sinaga itu? Waduh, banyak banget ini Ferdinand. Nah, ini kenapa kok malah memilih Rudiger nih Mas? Kenapa nggak Niklas Süle? Padahal Niklas Süle kan teruji di Bayern Munchen kan juara terus. Nah, si Rudiger ini juga teruji Mas. Teruji gimana dulu? Di Chelsea. Di Chelsea gimana? Juara champion ya. Itu jadi modal loh. Jadi tiket penting buat jadi starter di lini pertahanan. Apalagi kan memiliki memiliki paras yang cukup sangar gitu kan. Pakai topeng Mas. Pakai topeng. Nah, penampilan Rudiger itu ya sempat mengingatkan kita pada Cech sih Mas. Tapi kalau Peter Cech atau kiper dari Chelsea itu kan menggunakan penutup kepala gitu, ya kan, karena insiden terkena tiang kan. Nah, itu sampai akhir dia pensiun. Nah, kalau Rudiger ini memang gaya tok atau cuma memang ada juga masalah yang harus dilindungi? Kurang tahu tuh Mas. Nah itu. Nah, apa mungkin dia operasi hidung gitu mungkin. Tapi kalau biasanya kalau menggunakan penutup pelindung seperti itu mungkin ada sesuatu di hidung atau mungkin di bagian area wajahnya yang harus dilindungi karena mungkin berbenturan atau sebagainya. Nah, terlepas dari itu Mas, kita tidak perlu memikirkan itu Mas. Kita masuk saja ke sektor gelandang. Nah, ini tentunya adalah ada 4 pemain yang dipercaya sebagai pengatur serangan dan juga pemutus serangan dari lawan, yaitu adalah Toni Kroos Mas. Toni Kroos ini merupakan jenderal lapangan tengah dari Den Haag. Selain itu juga ada Ilkay Gundogan. Nah, selain Ilkay Gundogan dan juga Toni Kroos, ini di sektor gelandang tengah, gelandang sayap Mas, itu ada Joshua Kimmich dan juga ada Ruben Gosens. Karena mengingat juga formasi Jerman kan 3-4-2-1 ya. 4-2-1. Nah, jadi 2 back sayap itu dimajukan menjadi gelandang kanan dan gelandang kiri. Nah, itu makanya Joshua Kimmich mengisi di gelandang kanan, sedangkan Ruben Gosens mengisi di gelandang kiri, lebih maju ke depan. Nah, dan melihat dari informasi dari Jerman, menurut Mas Hadi ini apakah sudah efektif atau kurang gitu Mas? Ini kita masuk dulu yang terakhir dong. Siap. Yang di lini depan nih. Oke. Ya, di lini depan ada siapa Mas Evan? Nah, di lini depan tadi kan sebenarnya ada nama Timo Werner, tapi kan ini tidak banyak diberikan kesempatan oleh Joachim Löw, mengingat memang ini cukup objektif lah dinilai karena penampilannya di Chelsea itu juga kurang memuaskan dan sehingga lebih memilih lah striker dari tim Bayern Munchen itu adalah Gnabry. Nah, selain Gnabry Mas ini yang dipasang di ujung tombak juga ada seorang winger dari Bayern Munchen Mas, itu ada Leroy Sané dan tadi ada rekan dari Timo Werner Kai Havertz. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mas Evan nih, apakah efektif 3-4-2-1 ini di Jerman? Kalau sependapatan saya atau sepenglihatan saya, sepengamatan saya. Nah, itu memang kalau 3-4-2-1 di Jerman itu udah mumpuni sih Mas, udah sesuai. Cuman PR-nya cuma 1 di depan itu. Matematika. Mana nih bahasa Indonesia.
Nah, PR-nya itu cuma satu, yaitu striker gitu. Oke. Striker nih, sama mungkin lini belakang ya sering nggak konsisten karena kebobolan terus. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kelemahannya adalah di sektor striker, Mas, ini ada dua faktor. Mungkin memang karena strikernya yang kurang tajam, atau memang yang kedua adalah suplai bola, Mas. Suplai bola dari winger atau gelandang untuk seorang strikernya memang minim, Mas. Begitu. Nah, kalau dilihat dari sejarah striker dari timnas Jerman, ada Mario Gomez, ada Miroslav Klose, itu memang goal getter dan juga handal di heading, Mas. Tapi Timo Werner kan kita ketahui kan kerap blunder tuh, gagal di heading. Itu kerap gagal di duel udara. Jadi memang dilema juga pelatih dari Jerman nih. Selain itu mungkin ada itu Mas, Poland yang kan penggantinya. Tapi malah Poland juga kalau sepengetahuan saya juga bertipikal sama dengan Timo Werner. Jadi ya mau nggak mau memilih Gnabry itu dimajukan sebagai penyerang tengah. Ini memang Timo Werner ini sebenarnya juga memang bukan tanpa peluang ya, Mas. Karena memang banyak juga peluang-peluang yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk bisa menjadi gol. Tapi ini entah kenapa justru sering gagal gitu ya. Meskipun sudah berhadapan dengan kiper, tapi justru mungkin tendangannya meleset ataupun justru melambung ke atas. Itu hampir sama kejadian Morata. 11-12 sama Morata. Belum menemukan penampilan terbaiknya ini, Mas. Nah, tadi kita sudah lengkap ini, Mas. Kita memberikan prediksi ataupun juga kedalaman squad dari timnas Jerman maupun timnas Inggris. Nah, tapi sebelum kita tuh, Mas, dan juga sebelum kita berikan prediksi, ini kita lihat sedikit soal rekor pertemuan atau head to head dari kedua tim ini yang unggul, apakah Birpanser apa dari Three Lions, Mas? Nah, ini kalau dilihat dari statistik yang ada dari rekor pertemuan kedua tim itu tercatat hingga saat ini kedua tim telah bertemu sebanyak 26 kali, Mas. Ya kan? Yang dimenangkan oleh Inggris sebanyak 6 kali, Jerman sebanyak 15 kali, dan 5 laga sisanya berakhiran imbang. Nah, kalau dilihat dari statistik hitam di atas kertas, berarti Jerman diunggulkan banget ya, Mas? Iya, Mas. 15 kali kemenangan dan Inggris hanya menang 6 kali. Ini Inggris itu hampir sama halnya kayak Portugal, Mas. Ketika lawan Jerman itu seperti takluk. Seperti gimana ya? Bukan tim raksasa ini. Betul. Itu selalu kalah. Bahkan pada 2 pertemuan terakhir, Mas, antara timnas Inggris melawan timnas Jerman ini, The Three Lions kesulitan untuk menangkan laga, Mas. Karena pada pertemuan terakhir itu berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dan sebelum itu timnas Inggris juga mengalami kekalahan, Mas, dari timnas Jerman dengan skor tipis 0-1, dan itu tapi terjadi di uji coba internasional. Nah, ini memang kita kalau lihat dari hasil gol juga ini, Mas. Nah, Inggris itu memang kenapa juga terkenal dengan ngirit gol ini kan. Lawan Jerman juga seperti itu kan, dalam beberapa laga terakhir ya paling mentok cuma 1. Nah, itu memang jadi PR tersendiri bagi Gareth Southgate nih. Apa yang menjadi kendalanya? Betul. Nah, ini kalau dilihat dari statistik Jerman yang unggul, Mas. Tapi kalau kita jagokan kira-kira siapa, Mas, sebelum masuk prediksi skor, Mas? Mas Evan siapa ini kira-kira? Jangan bilang Portugal loh, Mas. Itu udah caur itu kemarin. Kemarin sudah nyesek, Mas. Iya, aduh. Padahal nyerang terus ya, Mas. 23 shoot ya, Mas. 23 shoot on target ya. Tidak ada satupun gol yang masuk. Sedangkan di Belgia itu hanya 6 kali, tapi sudah ada 1 yang masuk. Tapi bertahan total, Mas. Parkir bis kemarin. Tapi lupakanlah itu, Mas. Iya. Kita masuk ke timnas Inggris dan kembali masuk ke timnas Inggris dan juga Jerman. Kita prediksi untuk saya pribadi nih, Mas, itu tetap mengunggulkan Inggris. Faktornya selain karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Wembley, juga timnas Inggris ini belum terkalahkan di fase grup, dan selain itu juga ditopang dengan pemain-pemain yang berkualitas di timnas Inggris, meskipun sebenarnya juga belum cukup padu, Mas. Sedangkan di timnas Jerman kan kita lihat di fase grup itu juga bermainnya kurang atraktif. Itu juga banyak mengandalkan, saat lawan Portugal itu hanya mengandalkan atau hanya dibantu dengan 2 gol bunuh diri. Memang kalau dilihat dari segi penampilan memang kedua tim ini memang kurang meyakinkan, sama-sama kurang meyakinkan. Tapi kalau emang dilihat dari faktor benar masa depan, karena kan bermain di kandang, mungkin Inggris nih menang tetap 1 aja udah cukup. Penting menang. Nah, itu tadi prediksi skor ya, Mas ya. Inggris unggul. Kalau prediksi dari Football Time tadi Mas Ewan dan saya, itu tadi terkait dengan statistik, prediksi skor, prediksi pemain. Nah, itu udah kita sebutin nih, Mas ya. Tapi kita pertegas dulu, Mas. Kita tutup dengan kesimpulan dulu nih. Nah, kita pertegas dari Mas Adi menjagokan siapa dan siapa yang akan melaju ke babak perempat final, Mas. Oh, kalau dari skor tadi saya kan udah mengunggulkan Inggris nih, Mas. Saya tetap Inggris nih. Skor
1-0 itu penting menang. Inggris saya itu juga Inggris sih mas, tapi mungkin ada perlawanan lah, yaitu 2-1. Nah itu tadi ulasan banyak sekali dari kita mas, dari prediksi skor, prediksi pemain, dan juga siapa yang mungkin lolos nih dari kita nih, dari versi Football Time. Nah mungkin itu saja untuk edisi kali ini. Kita tutup dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.